dimainkan PowerPoint-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan desiminasi. Ya, itulah kira-kira ya. Sudah siang, jadi terbelit-belit. Oke, saya akan mendesiminasikan saya. Terima kasih Pak Jarod. 7 jurus BK. Jadi kemarin saya desiminasi di Semarang. Jadi saya menjadi pendekar. Ya. Jadi bukan Wiro Sableng ya. Ya. Ini sebenarnya saya juga mau vlog karena di depan saya ini ada Bapak guru hebat. Ya. Ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. 3 tumbuhkan resiliensi. Ya. 4 jaga konsistensi. 5 jalin koneksi. 6 bangun kolaborasi. 7 menata situasi. Ya, ini nanti saya berbagi dengan Bu Endang. Bu Endang 2 jurus, saya 2 jurus. Ya kan, ini Kisanak dan Nyisanak. Ya, saya akan membahas tentang kelola emosi dan jaga konsistensi. Oke, next. Ya, ini jurus kedua yaitu kelola emosi. Oke, ini dalam materi ini kelola emosi itu ada ARKA namanya ya. Jadi nanti ARKA itu dari aktivitas. Ya, aktivitas kita akan bermain dengan kertas emosi. Jadi saya sudah menyiapkan kertas tadi. Ya, kertasnya tadi mana ya? Sudah. Ya, di depan Anda sudah ada kertas putih. Ya. Loh, harus ditulis ya, nggak apa-apa. Ini silakan, saya akan membagikan. Ini tidak kelompok, jadi ini individu saja. Pak Jarod, kertas saya kurang. Ya, dibagi 2 saja ya, 2 sama rata. Oke, yang pertama aktivitas kita akan bermain kertas emosi. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi kita akan mendiskusikan makna dibalik permainan atau simulasi. Jadi untuk kertas emosi. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang konsep sel. Ada 5 kompetensi sel. Terus ada EMC2 dalam pembelajaran sel. Selanjutnya kolaborasi guru dengan guru BK. Ya. Pengembangan kompetensi sel di sekolah. Selanjutnya kompetensi self awareness. Ya, ini bahasa Inggris semua ini. Jadi kebanyakan untuk materi ini istilahnya istilah bahasa Inggris. Jadi mohon maaf kalau salah ucap. Ya, nek bahasa Prancis iso malah. Ya, selanjutnya kompetensi self management dengan well of choice dan meaningfulness. Selanjutnya kompetensi decision making. Untuk aplikasi ya, merancang kelas bernuansa sel. Ya, next. Oke.
Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, selanjutnya kata-kata hari ini supaya emosi tidak mengendalikanmu. Next, lanjut. Oke, kita bermain kertas emosi. Oh, jadi telur-telur bisa. Oh, jadi. Oke. Yang pertama, setiap peserta akan menerima satu lembar. Anda sudah, ya, ya, kertas. Ya, jangan emosi ya. Karena melihat saya terus emosi orang lebar-lebar, ya. Ya. Yang kedua, saya akan membacakan 6 buah cerita. Ini tidak sebuah cerita, ini 6 buah cerita. Ya, yang penting 45 menit gitu. Ya, peserta, ya nanti saya akan meminta Anda untuk merespon apa yang Anda dengar. Ya, jika merasa senang, silakan kertasnya dilus-lus. Ya, dilus-lus. Ya, terus kalau merasa kesal, kertasnya bisa diremas, ya. Ya, terus kalau Anda merasa marah, ya, kertasnya bisa disobek-sobek. Ya, saya marah. Jadi kalau senang dilus-lus, kalau kesal diremes-remes, diremes saja, jangan diremes-remes ya. Ya. Kalau marah, silakan disobek-sobek, gitu ya. Oke. Ya, oke. Tes ya sudah bisa. Ya. Tes. Ya. Nanti itu bisa di-cut. Jangan khawatir ya. Oke, selanjutnya proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Ya, next. Aku ambil pointer ya. Silakan Anda bisa memejamkan mata. Ini harus ada musiknya. Cerita pertama. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok. Karena kehabisan bensin, dengan susah payah Ibu guru dan Bapak guru mendorong motornya hingga ke sekolah. Oke, cerita pertama. Next. Cerita yang kedua, silakan dibaca sendiri. Ya. Oke.
Ya, silakan buka matanya. Nah, oke sudah. Oke, pejamkan lagi. Ya. Saya akan membaca. Ya. Sampailah Bapak Ibu guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya telat." Ya, ini Andi ya, bukan si Nana. Ya, kalau yang Nananya bilang Pak saya telat bahaya. Oke. Ya, ya. Cerita ketiga, next. Ya. 3. Silakan Anda meresapi cerita ini. Ya. Ya, semakin lapar semakin baik gitu ya. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Oke, sudah. Untuk cerita yang keempat, next. Di tengah pelajaran, saat Bapak guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Oke. Andi itu muridnya sopo ya. Oke, yang kelima. Next. Oke. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena dia tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena bapaknya di ICU." Ya. Tadi itu merem apa enggak ya? Kok bisa? Ya. Oke. Selanjutnya paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas. Pamannya Andi ini ya, bukan ayahnya. Ayahnya di ICU tadi. "Oh iya Pak, tadi di jalan saya menemukan sebuah bungkusan. Jadi saya bawa. Siapa tahu Bapak guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Oke. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak ya. Bapak kembali kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke. Nah, coba dari cerita itu silakan kita lihat kertasnya. Apakah masih mulus? Ada yang di untel-untel, ada yang disobek-sobek. Nah, ya alasannya mungkin ada yang kenapa masih ya saya kira di sini Bapak Ibu guru di sini sabar semua ya. Alhamdulillah. Dulu saya pas pelatihan juga tidak tak orang tak remet-remet, orang tak soek-soek ben dikira sabar. Ya. Nah, apa macamnya kurang api ya? Ya, nanti saya akan belajar lagi. Nah, ayo kita
kita diskusikan dari cerita ini, dari kondisi kertas, bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang Anda pegang sekarang masih bersih ya. Terus kalau merasa bersih, terus yang pertanyaan kedua ini merasa menyesal atau tidak, ya mesti tidak ya, umur diremet-remet kan begitu ya. Dan karena kertasnya bersih semua, jadi pertanyaan kedua dan ketiga tidak berlaku, tidak berlaku. Oke, next. Oke, selanjutnya ada apa namanya? Ya, ini enggak ada ya. Enggak ada YouTube-nya. Belum. Oke. Selanjutnya. Next. Ya, tadi adalah apa namanya? Cerita di YouTube. Tadi si Andi itu anak SMK Pulau Panjang. Ya, jadi ya Pulau Panjang. Ya, karena ini apa namanya, videonya itu berisi tentang si Andi, dia tidak ikut sekolah, tidak ikut pembelajaran, dia di kantin. Dia merasa apa kalau dia di kantin? Merasa apa? Emosinya mungkin dia gembira, dia tidak ikut pembelajaran. Terus Andi di sini ketemu dengan si Ratna. Ratna itu adalah gebetannya. Kalau orang bertemu dengan gebetannya, kira-kira perasaannya bagaimana? Sedih, senang. Ya, kebanyakan kalau ada ketemu orang-orang yang kita sukai atau kita senangi mesti senang gitu ya. Terus dia ingin mentraktir temannya. Nah, kalau mentraktir temannya, berarti dia kan senang atau susah? Ya, senang. Ya. Tapi tiba-tiba pada saat dicari di dompetnya, ternyata uangnya tidak ada. Nah, itu bagaimana perasaannya? Mesti, susah seperti itu. Nah, kita akan tahu bagaimana kita bisa mendefinisikan emosi kita. Jadi ketika kita emosi biasanya itu tergambar aku emosi mesti identik dengan marah. Tapi emosi itu tidak hanya marah saja, tapi senang, suka, bahagia, gitu ya. Terus apalagi? Ya, gembira, galau dan lain sebagainya. Ya, di sini ada KASEL, Collaborative for Academic Social and Emotional Learning. Jadi ini adalah lembaga yang yang menjadi kiblat dunia tentang sosial emosional. Nah, next saja Bu, karena ini, ini adalah, kok sudah ya? Pembelajaran sosial emosional. Ya, ini adalah terjemahan dari KASEL tadi, yaitu ada self awareness atau menyadari diri. Jadi
kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Itu bisa tergambar dalam kalimat saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Jadi ketika menyadari diri, ada kalanya orang kan tidak bisa mengenali iki aku sedih po ora, iki aku seneng po ora, atau bingung, galau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, self management atau mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Nah, ini bisa digambarkan dengan kalimat saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Jadi ini dia bisa tahu. Setelah dia bisa mendefinisikan, terus dia tahu manage pikirannya seperti apa. Yang kedua adalah responsible decision making, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif ya pada situasi tertentu. Bisa digambarkan dengan kalimat saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Selanjutnya relationship skill ya, terampil berelasi ya, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda ya. Ini bisa digambarkan dengan saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Selanjutnya peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Ini bisa dicerminkan dengan kalimat saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Oke, selanjutnya next. Ya, ini adalah EMC kuadrat. Pada awalnya saya ini kayaknya rumus fisika, tapi ternyata tidak ini ya. Ya, next aja Bu. Nah, ini ada di dalam EMC kuadrat itu ada empati, ada mindfulness, ada compassion, ada critical inquiry ya. Ya, lanjut. Nah, ini mengenal peta emosi. Jadi emosi itu bisa disimbolkan dengan set. Ya, set itu adalah sedih, angry, marah, scared. Scared itu khawatir. Terus tender sama untuk tender enggak ya? Apa tender itu apa? Ada ya. Ya. Terus ada excited. Excited itu senang sekali. Jadi lebih ke antusias. Ya. Terus happy. Ini bukan happy asmara ya. Ini happy Salma bukan. Happy ini gembira, ya gembira. Ya, oke, lanjut Bu. Tender itu lembut ya, lembut. Nah, kita mengenal peta emosi. Nah, kita akan belajar tentang otak kita. Ada kenali dan kendali. Ketika kita kenal, kita akan mengendalikan. Ada neokortex, ada limbik, ada reptil. Nah, neokortex ini adalah bagian dari otak kita yang isinya bisa melogika. Ya, lanjut Bu.
Ya, lanjut. Ya, lanjut saja. Nah ini neokortex itu adalah kalau kita pawang, jadi dia mengendali semua otak kita sebenarnya. Ya, jadi untuk neokortex ini adalah pengendali. Ya, pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Nah, jika pawang kehilangan kendali, maka next. Ya, ini aliran temenan. Ya. Nah, kita lanjut saja. Ya. Nah, untuk limbik ini adalah bunglon. Jadi bunglon itu bisa bisa beralih warna ya. Jadi kadang merah, kalau dia ditemploki dia nemplok ke warna merah, dia akan berwarna merah. Kalau hijau juga hijau. Jadi seperti emosi kita, kadang itu berubah-ubah, kadang marah, kadang senang, kadang gembira, dan lain sebagainya. Nah, jika bunglon atau limbik ini hilang, ya hilang kendali, emosi kita hilang kendali, maka next. Oke, next. Nah, kita kaduan Bu. Kebelajur. Nah, maka kalau korteks terus ada limbik itu tidak terkendali, maka yang terjadi, yang menguasai otak kita adalah dinosaurus atau reptilian brain, ya. Jadi ini adalah otak dasar manusia itu seperti reptilian brain. Ya, maka kalau dinosaurus ini yang pegang kendali, maka kita emosi terus bisa meledak, terus pasti akan tempur atau kabur. Ya, wani gue gitu. Jadi kalau orang yang otaknya itu sudah dikuasai dinosaurus, gue wani piro kan gitu. Aku juga wani gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tempur. Tapi kalau salah satu itu tidak berani, yang satu mau tempur, yang satu mesti kabur. Kan gitu. Jadi itu. Nah, jika mood aktif bunglon, empati, dan pawang itu adalah otomatis mati. Jadi kalau dinosaurus ini yang menguasai, maka yang bunglon tadi yang limbik dan yang korteks ini akan mati. Gitu. Ya, next. Nah ini ada biasanya murid karo guru itu otok-otokan. Nek otok-otokan ngono kuwi biasane dinosaurusnya yang main. Jadi wah jika ngene wah ngono Pak ngene padha wanine biasanya seperti itu. Apakah kita seperti itu? Ya, semoga saja tidak ya. Karena seperti tadi kertasnya masih bagus begitu ya. Kita semua sabar. Oke, lanjut. Next. Nah, ini. Jadi kita bisa menggenggam kita bisa bermain dengan ini. Tadi otak kita ini adalah korteks. Ini korteks. Terus ini adalah limbik. Terus ini yang kita buka seperti ini adalah dinosaurus. Ya. Maka kalau limbik gitu ya, bisa ditekan dengan korteks, maka dinosaurusnya tidak akan bangun. Ya, tapi ketika korteks ini tidak bisa tidak bisa mengendalikan dinosaurus atau limbik juga, maka dinosaurus ini akan bangun gitu. Maka bagaimana hasilnya? Nah, ini ada
responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Jadi emosi, ketika kita emosi tanpa terjeda respon atau tindakan, ya itu pasti langsung tindakan, biasa dengan fisik atau apa. Tapi ketika emosi ada jedanya, kita emosi terus tarik nafas 3 kali, ya 1, 2, 3 lepaskan, maka akan keluarnya adalah respon tindakan. Nah, tindakan ini yang biasanya kita akan memikirkan nanti setelah ini terus bagaimana gitu. Oke, lanjut next. Nah, ini ada roda pilihan. Jadi ketika emosi kita bisa emosi terus ada jeda, bisa apologize itu apa? Minta maaf. Jadi kita emosi terus bisa minta maaf. Atau walk away, kalau bisa menghindar. Harus marah begitu jadi parah nih. Tapi kita menghindar, bukan yang kita tidak berani, tapi ketika emosi kita itu tidak terkendali, maka yang terjadi itu apa? Akan ada hal yang mungkin buruk untuk kita, gitu ya. Terus family meeting dengan berjumpa dengan keluarga. Terus selanjutnya ada use an I message. Lanjut. Nah ini message ya ini ya. Maka rumus atau message atau pesannya adalah saya merasa saat kamu, ya ini adalah mendeskripsikan perilaku yang diharapkan pada kalimat positif. Contohnya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa mengantri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. P itu adalah peristiwa. Terus R itu adalah reaksi. O itu output. Maka kalau peristiwa itu negatif, terus reaksinya juga negatif, hasilnya akan negatif juga. Contohnya kalau kita mengajar, ya kita mengajar ada anak ngantuk di jam 10. Nah, ketika peristiwa itu kan kalau mengajar terus tidur itu kan mungkin mengganggu ya. Itu nanti nilainya -3, reaksinya langsung dimarahi. Bocah kok turu terus. Akhirnya apa? Akhirnya outputnya akan negatif. Pasti itu. Mungkin anak sampai dan lain sebagainya, mungkin itu ya, kadang yang terjadi seperti itu. Tetapi ketika peristiwanya negatif, terus nanti reaksinya itu positif, maka outputnya akan positif. Contohnya ketika anak tidur ya, tidak mengikuti pembelajaran terus main HP terus langsung di-lock, terus kamu kok reaksinya kamu kok main HP terus kan begitu, di-lose kan begitu. Akhirnya apa? Nanti outputnya kemungkinan akan positif begitu ya. Selanjutnya next, oh ya ada kan sebentar ya. Jam 12 dulu ya. Ya, nanti makan siangnya bareng-bareng di jam 12 kurang kira-kira.
Golo dhewe. Golo dhewe. Ya, selanjutnya ya, bagaimana rasanya ngantuk? Ya, karena ya saya tidak bisa membayangkan ketika nanti ketika pada saat ini terus Bu Endang saya kelakon jam 3:30 yang begitu, malah enak. Ya, saya lanjutkan sebentar saja. Nah, untuk kegiatan aktivitasnya Arka itu tadi adalah aktivitas, R itu refleksi, K tadi apa? Konsep, terus A lagi adalah tadi apa? Aktivitas. Ya, merancang kelas bernuansa sel. Ya, jadi bisa membuat roda itu ya, ada tadi, terus ada my feeling untuk menggambarkan emosi itu juga bisa, terus ada menggunakan papan cuaca emosi. Jadi kalau marah itu emoticon merah, terus ada sungunya gitu ya. Itu untuk merancang kelas bernuansa sel. Lanjut Bu. Nah, ini selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Ya, oke, lanjut. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya ada satu lagi. Ya, coba untuk apa? Tadi Bu yang jurus keempat. Ya, oke. Daripada aku melupakan mana ya. Oke aja. Sekarang kita sudah menuju jurus keempat. Ya. Jurus keempat adalah jaga konsistensi. Oke, lanjut. Oke, nah ya. Selamat datang para pendekar. Selamat datang di lembah bambu. Ya. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi, ya. Ya, pendekar. Ya, semoga kita menjadi pendekar yang tidak berwatak jahat. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Ebitlup akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai
tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, lanjut Bu. Nah, kita akan belajar tentang membuka kepalan tangan. Nah, jadi langkah permainan yaitu peserta berpasang-pasangan. Sudah berpasang-pasangan gitu ya, laki-laki dan perempuan. Oke. Terus setelah itu lakukan switch. Jadi kalau sudah berpasang-pasangan silakan berswitch. Yang menang ya, yang menang itu akan menjadi A dan yang kalah menjadi B. Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Ya. Oke, untuk B bertugas untuk membuka yang A. Yang A, Anda bayangkan Anda memegang coba bayangkan emosimu kalau saya balas. Ya, bayangkan Anda memegang sebuah barang yang sangat berharga dan Anda harus mempertahankan itu. Terus yang B, mohon untuk bisa membuka, ya bisa dipaksa, apapun usaha Anda bisa bisa dicakar, bisa dipaksa, bisa didik dan lain sebagainya. Ya, dengan menyentuh gitu ya. Oke, sudah? Oke, silakan saya beri waktu 2 menit. 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. Untuk ronde yang kedua bergantian, yang B yang menggenggam, terus yang A yang membuka. Tapi yang A tidak boleh menyentuh. Ya, tidak boleh menyentuh. Pokoknya bagaimana caranya Anda itu membuka tapi tanpa menyentuh. Nah, caranya. Nah, gitu. Oke, saya beri waktu 1 hari enggak ya? Saya beri waktu 2 menit. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah. Bagaimana? Bisa? Sulit mana ini? Ya. Next. Ya. Ya, kita refleksi. A-nya tadi aktivitas, R-nya adalah ya refleksi. Untuk yang B, apakah mudah membuka tangan A tadi? Semakin dibuka, dipaksa, semakin dia akan menekannya begitu ya. Dan terus yang kedua, yang A membuka, mengepalkan tangan kuat-kuat ya, semakin paksa jadi semakin kuat. Ya, ronde yang kedua bagaimana? Lebih sulit atau tidak? Ya, sulit sholat ya. Itu. Kepala tangan ada yang bisa membuka tanpa menyentuh tadi? Ya, caranya bagaimana? Ya, dirayu. Ya, ada yang katanya Yudhoni Pak. Iya Pak. Ya. 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 Oke, ya. Itu nanti akan dikat itu. Ya. Ya. Ya, oke. Dalam kehidupan sehari-hari ya cara mana yang sering kita gunakan untuk membuka ya, mungkin ketika kita dengan murid kita begitu ya. Biasanya kan kita memaksa atau mengancam begitu ya. Oke, selanjutnya next.